Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk ke dalam eksposisi kita pada hari ini. Lanjutan yang sudah disampaikan oleh Pak Tama di dalam waktu yang lalu. Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Pada waktu yang lalu Pak Tama sudah memperbandingkan mengenai hal yang tersembunyi dan yang harus dibukakan di dalam perbuatan baik kita. Namun pada hari ini kita akan merenungkan firman ini di dalam tema spiritualitas dalam memberi sedekah. Spiritualitas dalam memberi sedekah. Mari kita berdoa minta anugerah Kristus pimpin kita dalam pemberitaan firman. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan di hari Sabat-Mu. Kami berterima kasih untuk segala anugerah, penyertaan, kebaikan, kemurahan, cinta kasih Tuhan yang kami alami hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik. Kami mengalaminya dan tidak ada satupun dari antara kami yang tidak mengalaminya. Oleh karena eksistensi kami, keberadaan kami membuktikan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan hari ini Tuhan, di dalam hari Sabat Tuhan, kami kembali bersama-sama bertelut di hadapan Tuhan. Meminta anugerah Tuhan menyertai kami lagi dalam pemberitaan firman. Beri kami hati yang rendah, beri hati yang terbuka kepada firman-Mu, beri jiwa yang mau dibentuk oleh firman, sehingga oleh anugerah firman, kami diperbaiki, kami diperbaharui hari lepas hari, hidup menyerupai Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke depan, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Matius 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat secara bergantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil dan Bapak Ibu membaca ayat-ayat yang genap. Hal memberi sedekah. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan Matius 7 ayat yang ke-12. Yesus memberikan ketetapan mengenai prinsip-prinsip spiritualitas dalam beragam bidang kehidupan. Mulai dari kehidupan agama. Saudara bisa lihat itu dalam pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kemudian kehidupan sehari-hari. Pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-34. Sampai dengan relasi dalam komunitas. Pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yesus mengatur bagaimana prinsip spiritualitas harus bekerja di dalam bidang-bidang yang demikian. Dan di dalam pasal 6 ini, saudara dan saya akan berjumpa dengan sejumlah contoh yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan. Yesus berikan untuk menunjukkan bahwa iman seseorang itu dapat diekspresikan dalam cara yang munafik. Ketika seseorang memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan, khususnya mereka yang miskin. Kepada orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan, kemunafikan bisa ada di sana. Pada saat seseorang itu berdoa kepada Allah, kemunafikan pun bisa ada di sana. Ketika seseorang berpuasa, kemunafikan pun bisa ada di sana. Sedekah, berdoa, berpuasa adalah 3 praktik keagamaan yang merupakan prasyarat bagi kesalehan praktis bagi pribadi-pribadi orang Yahudi. Dan terutama bagi arus utama dalam agama Yudaisme. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Kristus menyikapi hal yang demikian? Apakah memang Kristus melarang saudara dan saya memberi sedekah?
Ataukah apa yang Yesus sedang berikan kepada kita di dalam pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Hal yang pertama daripada kehidupan keagamaan yang dikritisi oleh Tuhan Yesus tetapi sekaligus diarahkan oleh Tuhan Yesus kepada bentuk atau cara yang benar di dalam hal memberikan sedekah. Hari ini saudara dan saya akan belajar bagaimana Kristus memberikan prinsip-prinsip spiritualitas dalam hal memberikan sedekah bagi mereka yang membutuhkan. Dan prinsip ini bukan saja berlaku bagi para murid Kristus, tetapi berlaku bagi gereja sepanjang zaman. Ada 4 prinsip yang saudara dan saya akan pelajari. Pertama, hal memberi sedekah adalah kehendak Allah. Hal memberi sedekah adalah kehendak Allah. Saudara baca di dalam ayat yang pertama, ingatlah. Kata ingatlah bisa diartikan sebagai waspada atau berjaga-jaga. Tetapi waspada atau berjaga-jaga ini adalah dalam bentuk peringatan. Karena ada hal yang Yesus mau peringatkan kepada umat Allah untuk mereka perhatikan. Namun kata ingatlah juga itu memiliki pengertian pusatkan pikiranmu. Fokuskan pikiranmu. Perhatikan sungguh-sungguh. Konsentrasi. Jadi kata ingatlah, kalau saya pakai kalimatnya secara literal berarti pusatkan pikiranmu. Konsentrasi, perhatikan sungguh-sungguh. Kepada hal apa saudara? Yesus meminta saudara dan saya untuk pusatkan pikiran, fokuskan pikiran, perhatikan sungguh-sungguh, konsentrasi. Dalam hal apakah kita harus melakukannya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sedang memanggil semua pendengar termasuk para murid, kata kamu di situ plural, untuk memusatkan pikiran, memperhatikan sungguh-sungguh, berkonsentrasi kepada hal memberi sedekah dengan spiritualitas yang benar. Dengan spiritualitas yang benar. Yesus mengatakan bahwa spiritualitas yang benar adalah saudara memberikan sedekah sebagai salah satu dari perbuatan baik untuk memuliakan Allah, untuk melayani Allah dan melayani sesama. Itu yang menjadi pusat pikiranmu, perhatian sungguh-sungguh, konsentrasi. Ini adalah spiritualitas yang dikehendaki Allah. Sehingga perkara sedekah bukanlah perkara yang dilarang oleh Tuhan Yesus, tetapi perkara sedekah harus dikerjakan dengan spiritualitas yang benar. Dan spiritualitas yang benar itu adalah melayani Allah dan melayani sesama bagi kemuliaan Allah. Ini prinsip yang benar. Karena itu saudara dan saya melihat bahwa hal memberi sedekah adalah kehendak Allah. Dan itu harus dilakukan oleh umat Allah. Ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh perjanjian lama. Kalau kita memperhatikan saudara dan saya lihat di dalam hukum Musa ya. Kita lihat di dalam hukum Musa. Contoh di dalam Keluaran 23. Mari kita baca sebentar. Keluaran 23 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ini adalah peraturan tentang hak-hak manusia. Bagaimana Allah memperhatikan kehidupan manusia. Dan manusia harus memperhatikan sesamanya. Keluaran 23 ayat 10 dan 11. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Saudara lihat Allah memperhatikan orang yang miskin yang ada di dalam bangsa Israel. Dan bahkan binatang pun Allah perhatikan makan minumnya. Dengan begitu Allah memberikan kepada orang-orang Israel satu konsep belas kasih Tuhan. Kemurahan hati Tuhan. Kebaikan Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan bagi manusia. Dan karena itu manusia yang memiliki hasil kerja, mereka pun harus menunjukkan belas kasih, menunjukkan kemurahan, kebaikan kepada sesama yang membutuhkan. Begitu juga di dalam kitab Mazmur. Mazmur 112 ayat yang ke-9, di situ dikatakan bahwa aku memberikan bantuan kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang membutuhkan.
Saudara, pemazmur menunjukkan bagaimana kesalehan hidupnya juga dinyatakan di dalam hal memberi sedekah. Kitab para nabi dalam Yeremia 22 ayat 16, Daniel 4 ayat yang ke-27, Amos 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Beberapa teks ini adalah gambaran daripada kehendak Allah bagi umat Allah untuk menjalankan sedekah kepada sesama yang membutuhkan. Sedekah adalah wujud kasih Allah. Sedekah adalah wujud belas kasih Tuhan. Adalah wujud kemurahan Allah. Kebaikan Allah yang diberikan kepada orang lain melalui kita. Diberikan kepada orang lain melalui kita. Bapak Ibu, di dalam Keluaran pasal 23 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara dan saya mendapatkan indikasi yang begitu jelas di sana. Bahwa harta milik yang saudara dan saya miliki, hasil kerja kita, itu bukan milik saudara sendiri. Saudara gak bisa genggam itu hanya bagi dirimu sendiri. Tetapi Alkitab memberikan petunjuk dengan jelas bahwa harta milik pribadi, hasil kerja saudara, jika Allah berikan itu pun Allah dapat gunakan untuk memberkati orang lain. Itu pun dapat digunakan Allah sebagai alat pemeliharaan bagi sesama yang membutuhkan. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa penting spiritualitas di dalam kita memberi sedekah. Saudara tidak memulai dengan saudara memberikan sedekah itu sendiri. Tetapi mulailah dari kenapa Allah memberikan kepada saudara kewajiban untuk memberi sedekah. Apa argumentasi teologisnya? Dan karena itu Yesus berkata, pusatkan pikiranmu kepada aspek itu. Konsentrasi, perhatikan sungguh-sungguh. Apa yang menjadi prinsip spiritualitas yang benar ketika saudara dan saya menjalankan sedekah tersebut. Kemudian di dalam perjanjian yang baru, saudara dan saya menemukan bahwa Yesus Kristus tidak sama sekali membuang sedekah. Sebaliknya pengajaran Yesus Kristus mendorong para murid untuk memberi sedekah. Saudara bisa lihat itu banyak sekali di dalam ayat-ayat dalam kitab Injil. Di situ misalnya Matius 7 ayat yang ke-12. Kemudian di dalam Lukas 6 ayat 36 dan 38. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Yohanes 13 ayat 29. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus memang menghendaki sedekah itu dijalankan. Yesus mengajar umat Allah untuk menjalankannya. Bahkan Yesus sendiri, Sang Anak Allah, ketika berinkarnasi ke dalam dunia, dia memberikan sedekah. Dia memberikan pertolongan kepada orang miskin. Dia menunjukkan belas kasih, pemeliharaan Allah, kebaikan, kemurahan Allah kepada orang-orang yang miskin. Bukan saja miskin secara fisikal, tetapi juga miskin secara rohani. Karena itu saudara dan saya bisa lihat betapa pelayanan sedekah adalah pelayanan yang memuliakan Allah. Pelayanan sedekah adalah pelayanan yang dikehendaki Allah untuk dikerjakan oleh gereja Tuhan. Dalam kehidupan jemaat mula-mula, Bapak Ibu bisa bandingkan di dalam Kisah Rasul pasal 2. Mari kita baca, ini adalah teks yang cukup familiar bagi kita. Kisah para Rasul pasal yang ke-2, ayat 44 sampai dengan ayat 45. Dua ayat ini memberikan kepada kita indikasi yang jelas bagaimana sedekah itu dijalankan dalam kehidupan jemaat mula-mula. Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kemudian kita lihat di dalam pasal 4 Kisah Rasul ayat yang ke-32. Saya baca ayat 32, kemudian ayat 34 sampai 37 kita baca bergantian. Ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 34 Bapak Ibu. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya.
Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara lihat, ini adalah kebiasaan jemaat mula-mula secara komunal maupun secara personal. Barnabas itu disebutkan secara spesifik untuk menunjukkan tanggung jawab dia di dalam hal memberikan sedekah secara personal. Tetapi juga ada tanggung jawab komunal untuk menjalankan sedekah. Sehingga saudara dan saya tidak bisa kemudian hanya menekankan dalam gereja. Misalnya sedekah itu kita berikan dalam bentuk diakonia. Oh, pelayanan diakonia adalah pelayanan gerejawi. Komunitas berbagian. Satu hal benar. Tapi saudara tidak boleh lepaskan bahwa ada tanggung jawab personal. Di mana pribadi lepas pribadi pun berbagian di dalam pelayanan sedekah yang hari ini saudara lakukan dalam bentuk diakonia. Maka di dalam konteks ini Alkitab memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa memberi sedekah atau kita gambarkan itu di dalam pelayanan diakonia adalah tanggung jawab komunal dan juga tanggung jawab personal. Dan itu adalah kehendak Allah. Tidak boleh salah satu ditekankan dan yang lain dibuang. Kedua-duanya harus berjalan secara seimbang. Maka di sini saudara dan saya lihat bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah itu terimplementasi bukan saja di dalam perjanjian lama, tetapi juga di dalam perjanjian baru. Di dalam gereja yang dibangun oleh Allah di dalam perjanjian baru. Maka pengajaran para rasul pun mengikuti apa yang dibangun oleh perjanjian lama dan perjanjian baru, dalam hal ini pengajaran Kristus. Contoh, Paulus, dia mengumpulkan uang untuk membantu jemaat Tuhan yang di Yerusalem yang mengalami kelaparan. Dan kemudian dia bawa itu, dia persembahkan ke rumah Tuhan. Saudara, ini yang saya mau katakan kepada kita bahwa dari perjanjian lama dan perjanjian baru, Allah berkehendak untuk umat Allah secara personal maupun komunal memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, khususnya kepada orang-orang miskin. Tetapi ingat, dengan satu spiritualitas yang benar, yaitu pelayanan kepada Allah, pelayanan kepada sesama bagi kemuliaan Allah. Sedekah sebagai ungkapan kasih, sedekah sebagai ungkapan belas kasihan, kemurahan hati, kebaikan kepada sesama. Ini adalah prinsip yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip inilah yang kemudian Yesus itu kembali tegaskan di dalam pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat sekaligus. Dengan prinsip ini Yesus mengoreksi kesalahan di dalam hal memberikan sedekah. Kita lihat poin yang kedua. Prinsip spiritualitas dalam memberi sedekah, yaitu dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua, tidak mencari pujian dari orang lain. Tidak mencari pujian dari orang lain. Di dalam ayat 1b dikatakan di hadapan orang supaya dilihat. Bapak Ibu, kita harus akui bahwa akan ada saatnya di mana perbuatan baik kita termasuk sedekah itu tidak bisa tidak terlihat oleh orang lain. Pasti akan ada waktu itu terlihat oleh orang lain. Tetapi perbuatan baik termasuk sedekah tidak pernah boleh dilakukan demi publisitas atau pamer. Mencari pujian dari orang lain. Ini berkaitan dengan memamerkan kesalehan, memamerkan perbuatan baik, memamerkan kekudusan hidup yang menurut orang-orang Yahudi dengan memberikan sedekah, mereka telah melakukan kesalehan sebagai prasyarat untuk mereka dapatkan perkenanan di hadapan Allah, tetapi juga mereka berjuang untuk supaya mereka dapatkan pujian dari orang lain. Bapak Ibu dan saya yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara lihat baik-baik di sini. Publisitas, pamer. Motif ini saudara, adalah motif yang bisa terjadi kepada siapa saja. Bukan saja orang di luar sana, tetapi orang dalam gereja ketika melakukan pelayanan Tuhan. Pelayanan sedekah adalah pelayanan yang diperalat untuk sekali lagi mempublikasikan kesalehan hidup, mempublikasikan atau memamerkan segala kebaikan yang kita lakukan. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat ditegur oleh Tuhan. Bahkan Yesus menyebutkan tempat mereka memberikan sedekah. Ketika orang Yahudi itu memberikan sedekah, mereka berikan sedekah itu di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong.
Rumah-rumah ibadat yang dimaksudkan ini bukan bait suci, tetapi sinagoge. Sinagoge tempat ibadah Yahudi dan sekaligus itu adalah pusat komunitas orang Yahudi, tempat publik. Dan itu berarti ketika sedekah itu dilakukan di sinagog, itu ada perhatian ya dari orang-orang yang ada di situ, bukan? Itu nggak bisa dihindari. Waktu saudara memberikan diakonia kepada orang lain pun, kalau itu dilakukan di rumah Tuhan, pasti itu kelihatan sama orang. Tapi yang menjadi persoalannya adalah motifnya. Motifnya, waktu saudara memberikan itu di rumah Tuhan, di rumah ibadat, apa yang menggerakkan saudara untuk melakukan sedekah itu? Apakah untuk memamerkan saya ini orang baik? Lihat gereja kami, gereja yang dermawan. Gereja kami bukan gereja yang pelit, gereja yang memberi. Saudara, ini adalah sesuatu motif yang berbahaya sekali karena di tempat publik saudara dilihat orang dan sangat mungkin saudara dipuji orang dan itu merupakan godaan yang paling besar. Sekaligus membukakan dan menyingkapkan motif kita di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam zaman itu pada masa Yesus hidup, sedekah kepada orang miskin itu diatur dengan sangat baik. Terorganisir, saudara. Terorganisir. Jadi setiap minggu pada zaman itu ada orang-orang yang ditunjuk untuk memungut uang atau barang dari komunitas Yahudi untuk sedekah. Itu tiap minggu, saudara. Ini mereka memang betul-betul mempersiapkannya secara terorganisir, saudara ya. Lalu biasanya dalam komunitas Yahudi setiap orang secara personal dalam komunitas itu dikenakan pajak sesuai kemampuan daripada setiap pribadi tersebut atau setiap keluarga untuk sedekah. Jadi pajak itu dikenakan untuk sedekah sesuai kemampuan. Lalu ditambah lagi dengan sumbangan sukarela dari tiap pribadi atau tiap keluarga. Setelah dikumpulkan, kemudian pada hari di mana mereka beribadah di sinagoge, mereka akan mengumumkan sumbangan yang terkumpul itu berapa banyak. Setiap minggu itu mereka lakukan. Bapak Ibu, ini mirip dengan kebiasaan gereja zaman kini. Saudara sudah memberikan persembahan, diakonia dengan jumlah sekian. Di warta, seringkali warta gereja itu bukan cuma 2 lembar. Di warta gereja itu lembar banyak, saudara. Karena di situ ditulis persembahan dari si A, persembahan daripada si B, dan seterusnya. Kalau namanya nggak dicatat, jadi masalah, Bapak Ibu. Bendahara di mana? Kenapa nggak catat nama saya? Itu sebabnya, saudara, warta GRI nggak ada nama Bapak Ibu. Bagi yang memberikan persembahan tidak diterahkan namanya di sini. Tapi kalau mau cek bisa cek ke bendahara. Kenapa, saudara? Karena itu menjadi sesuatu hal yang godaan besar bagi kita. Diumumkan di hadapan jemaat. Di situ orang tahu siapa yang kasih berapa M. Yang kasih mungkin cuman berapa peser. Beda seperti bumi dan langit. Yang M dengan yang peser, yang lebih dihargai siapa? Yang memberi miliaran. Bapak Ibu, ini adalah spiritualitas yang dibentuk di dalam komunitas Yahudi. Dan pembentukan ini ternyata membuat mereka bergeser daripada spiritualitas yang benar kepada spiritualitas yang tidak benar. Bergeser. Keinginan untuk sangat dipuji orang, keinginan untuk sangat diperhatikan secara publik oleh orang lain, keinginan untuk dipuji oleh orang lain, dihormati, dikagumi oleh orang lain. Karena itu Yesus berkata di dalam teks kita, dalam ayat yang kedua, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Kata mencanangkan, Bapak Ibu, di dalam bahasa Inggris itu lebih memberikan penjelasan terhadap terjemahan dari bahasa asli. Itu berarti meniup sangkakala atau trompet. Jadi dikatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau meniup sangkakala atau trompet, atau dalam bahasa Indonesianya mencanangkan. Apakah di sinagoge pernah ditiupkan sangkakala atau trompet? Dalam sejarah Israel belum pernah itu terjadi. Lalu apa maksudnya Yesus berkata,
Janganlah engkau meniup sangkakala atau trompet atau mencanangkan hal itu. Ini adalah kalimat figuratif, Bapak Ibu. Kalimat figuratif untuk memberikan penekanan kepada usaha dari orang Farisi, ahli Taurat dan orang Yahudi pada umumnya untuk sungguh-sungguh berkonsentrasi, memusatkan pikiran hanya kepada perhatian publik, kepada kehormatan, pujian, dan kekaguman dari orang lain. Meniupkan trompet itu seperti mengambil alih atau menarik perhatian orang kepada saya. Itu pernyataan figuratif dari Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bilang begini, perhatikan, jangan kamu memusatkan pikiranmu, jangan kamu perhatikan dengan sungguh-sungguh dan berkonsentrasi kepada spiritualitas yang tidak benar itu. Menarik perhatian orang. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang kalau melayani saudara tidak pernah digoda dengan hal ini? Kalau tidak pernah digoda dengan hal ini boleh angkat tangan. Saya kira kita semua tidak imun terhadap godaan ini. Saudara melayani, saudara akan senang kalau ditepukan tangan. Saudara akan senang kalau saudara dikatakan bahwa puji Tuhan, pelayanan Anda sangat baik. Bukankah kita semua setelah melayani sedikit tidaknya terbersit keinginan untuk kalau boleh apa feedbacknya? Kira-kira pelayanan saya diterima baik gak sih? Mungkin memberikan kelegaan bagi kita yang mungkin lagi deg-degan waktu mau pelayanan gitu ya. Kalau orang kasih feedbacknya positif, melegakan. Tetapi bukan itu, saudara. Yesus menunjuk lebih jauh, lebih dalam. Apa yang menjadi spiritualitas yang membentuk, membingkai seluruh pola hidup kita dan menggerakkan saudara untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Di lorong-lorong. Saudara, di lorong-lorong ini sama dengan gang-gang atau jalan-jalan kecil. Itu adalah tempat orang miskin berkumpul dekat dengan rumah mereka. Jadi itu berarti kalau ada seseorang memberikan sedekah kepada penerima sedekah yaitu orang miskin, maka itu berarti mereka sangat berdekatan, berhadap-hadapan muka satu dengan yang lain. Seperti kalau saudara pergi ke jalan-jalan dan kemudian saudara ketemu para pengemis dan saudara memberi. Begitu. Nah, kira-kira modelnya seperti itu. Tetapi persoalannya adalah ketika berjumpa muka dengan si penerima sedekah. Saudara akan mengharapkan begini. Kira-kira Yesus mau menunjukkan. Orang yang meniupkan trompet atau sangkakala atau mencanangkan hal itu akan mengharapkan hal ini. Orang itu yang menjadi penerima sedekah mengucapkan terima kasih atau paling tidak memuji dia oleh karena kebaikan dia. Memuji dia oleh karena segala apa yang telah diberikan kepada si penerima sedekah. Maka Yesus Kristus berkata, baik itu di lorong-lorong, di tempat-tempat yang kecil itu, ataupun di dalam pusat komunitas saudara yang bersifat publik itu, dua-duanya punya motif digerakkan oleh spiritualitas yang berdosa. Mencanangkan, memamerkan kebaikan atau kemurahan hati atau belas kasihan supaya dilihat dan dipuji orang. Yesus Kristus menunjukkan hal ini sebagai sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Karena itu dia mendakwa perbuatan yang demikian, motif, cara, dan tujuan yang tidak berdasarkan kepada spiritualitas yang benar. Yesus mendakwa dengan dua kalimat. Dikatakan bahwa itu adalah munafik. Yang kedua adalah kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu, kata munafik pada waktu yang lalu Pak Tama sudah bicarakan. Saya singgung sekilas. Dari kata Yunani hipokrites. Yaitu menunjuk kepada pemain sandiwara dengan menggunakan topeng. Yang dapat berganti-ganti peran tetapi itu bukan dirinya yang sesungguhnya. Bapak Ibu bayangkan ketika kita memberikan sedekah. Kita sedang memakai topeng tertentu. Di mana itu bukan diri kita. Tampak luarnya itu adalah perbuatan yang baik. Perbuatan yang memuliakan Allah. Yang melayani sesama. Tetapi itu bukan diri kita. Karena motif pendorongnya. Bingkai daripada spiritualitas kita adalah memamerkan kebaikan, kemurahan hati, belas kasihan. Untuk dipuji orang, dikagumi, dihormati orang. Sehingga Yesus berkata bahwa ini kemunafikan.
Saudara, kemunafikan itu berbicara mengenai kepura-puraan. Pura-pura. Bahkan di dalam Alkitab, Allah berkata, hendaklah kasih itu tidak pura-pura. Kasih saja bisa dimanipulasi. Pura-pura. Apalagi urusan sedekah, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya melihat ada sesuatu yang begitu serius. Allah benci kepada kepura-puraan rohani. Allah benci kepada motif ganda yang ada pada diri kita. Oleh karena saudara bukan memusatkan diri kepada Allah dan kepada kemuliaan Allah. Tetapi kepada diri dan kemuliaan diri. Kepura-puraan, kepalsuan rohani. Tapi berapa banyak dari saudara dan saya yang membungkus rapat bingkai spiritualitas yang berdosa ini. Dan kita enggan untuk melepaskan bingkai berdosa itu. Kepura-puraan adalah suatu penipuan di hadapan Tuhan. Penipuan. Allah benci kepada orang yang menipu. Penipuan kepada Allah, penipuan kepada diri sendiri maupun penipuan kepada sesama. Saya berlaku baik padahal motif saya adalah berdosa. Bapak Ibu, ini sesuatu yang mengerikan karena spiritualitas yang dibangun di atas dasar yang salah menghasilkan kepura-puraan, kehidupan yang palsu, penipuan terhadap Allah, terhadap diri dan sesama. Ini sesuatu hal yang membuat kita bangkrut secara rohani. Yang menghambat pertumbuhan iman kita. Yang membuat engkau dan saya tidak lagi bisa memusatkan pikiran kita, perhatian kita dengan sungguh-sungguh dan konsentrasi kepada Allah. Dakwaan Yesus yang kedua adalah, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu, kata upah itu di dalam bahasa Yunaninya mistos. Ini berkaitan dengan istilah komersial. Dan kata mendapat itu dalam bahasa Yunani itu apeko. Apeko itu adalah istilah komersial untuk penerimaan upah secara penuh. Penerimaan upah secara penuh. Implikasinya apa, saudara? Kalau dikatakan bahwa sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Kalau saya coba terjemahkan secara literal. Sesungguhnya mereka sudah menerima upah secara penuh. Kalau sudah menerima upah secara penuh, maka implikasinya tidak ada lagi yang lain yang dikejar. Tidak ada lagi yang lain yang diharapkan. Dan itu berarti mereka juga tidak sedang mengharapkan pujian, kehormatan dari tangan Allah. Tetapi yang mereka inginkan hanyalah semata-mata pujian, kehormatan, kekaguman dari orang lain. Mari kita baca di dalam ayat paralel yang menggunakan kata yang sama apeko dan kata yang kemudian dikembangkan daripada apeko yaitu apolambano. Mari kita lihat di dalam Lukas 6 ayat 24. Lukas 6 ayat yang ke-24. Di situ dikatakan, tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Kata memperoleh dalam bahasa Yunaninya sama dengan Matius pasal yang ke-6 ayat pertama itu. Sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upah. Kata mendapat apeko. Kemudian pasal 16 ayat 25 Injil Lukas. Pasal 16 ayat yang ke-25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat. Kata mendapat adalah kata yang sama dari akar kata apeko, tapi digunakan dengan gaya bahasa yang berbeda, apolambano. Mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ini? Kata-kata ini berbicara mengenai penghiburan, kegirangan, kesukaan yang diperoleh seseorang secara penuh. Secara penuh.
Penuh berarti kalau tidak ada ruang lagi untuk hal yang lain. Dan itu berarti Yesus Kristus sedang mengatakan, orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, dan semua orang yang melakukan sedekah dengan spiritualitas yang tidak benar, mereka telah mendapat upah secara penuh hari ini, sekarang. Dan mereka dihiburkan, mereka digirangkan, mereka disukakan dengan upah tersebut yang ada di bumi yang bersifat sementara itu. Wah, Bapak Ibu, kalau sampai di sini Bapak Ibu bisa bayangkan. Motif, cara, tujuan orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat melakukan perbuatan baik atau pelayanan yang tanda petik dikatakan pelayanan kepada Allah dan kepada sesama. Berapa rusaknya di hadapan Tuhan spiritualitas mereka. Betapa menjijikannya di hadapan Tuhan spiritualitas mereka. Yesus Kristus menganggap itu sebagai suatu kemunafikan. Bahkan kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga karena memang kamu tidak menginginkannya. Kamu hanya ingin kehormatan, kemuliaan, kekaguman, pujian. Dan itu kamu dapatkan di bumi ini yang bersifat sementara. Dan kamu terhibur. Kamu digirangkan, kamu disukakan. Tetapi kamu tidak ingin pujian, kemuliaan dari tangan Tuhan. Dari tangan Allah. Berarti motif mereka memang sejak awal bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri. Bapak Ibu, ini ada sesuatu yang mengerikan sekali. Karena godaan yang demikian adalah godaan yang sangat serius dan merupakan kejatuhan dalam dosa yang sangat serius yang didakwa oleh Kristus sendiri. Sehingga Kristus memanggil engkau dan saya untuk masuk ke dalam spiritualitas yang benar. Ketiga, prinsip yang ketiga. Spiritualitas dalam memberi sedekah tidak mencari pujian untuk diri sendiri. Kalau tadi tidak mencari pujian dari orang lain. Yang ketiga adalah tidak mencari pujian untuk diri sendiri. Ayat yang ketiga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Saudara, kata tetapi itu adalah kata yang kontras untuk menunjukkan perbedaan hidup para murid dengan yang bukan murid Kristus. Menariknya, kata engkau di dalam ayat yang kedua, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah dan seterusnya. Kata engkau itu sudah dalam bentuk tunggal, bukan plural. Sedangkan dalam ayat yang pertama, kamu itu plural. Tapi kata engkau itu tunggal. Leon Morris mengatakan, tunggal berarti mengacu kepada para murid secara personal. Yang harus memberikan sedekah sesuai dengan kehendak Allah. Yesus meminta tanggung jawab personal, spiritualitas secara personal. Tidak usah tunjuk orang lain, tetapi tunjuk dirimu sendiri. Bagaimana motifmu di hadapan Tuhan, caramu, tujuanmu di dalam menjalankan sedekah. Bentuk tunggal, para murid secara personal harus memberikan sedekah sesuai dengan kehendak Allah. Kontras dengan kebiasaan orang-orang Yahudi. Janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Saudara, tangan kiri dan kanan adalah anggota dari satu tubuh. Dan biasanya tangan kiri dan kanan itu selalu bekerja sama dalam segala sesuatu dan bekerja bersama-sama. Yang berarti tangan kiri tahu tangan kanan tahu tangan kiri. Saling kenal, saling bekerja sama, jalan bersama-sama. Itu yang terjadi, bukan? Seperti saya menggerakkan tangan saya. Tetapi kalimat ini, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ini adalah kalimat figuratif atau simbolis daripada Kristus untuk menunjukkan bahwa tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Walaupun keduanya adalah bagian dari anggota satu tubuh yang sama. Tidak saling tahu, tidak saling kenal, tidak saling bekerja sama. Apa artinya? William Hendriksen bilang begini. Seseorang yang memberi sedekah harus merahasiakan persembahan sukarelanya itu. Bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Bahkan tangan kiri pun tidak boleh tahu tangan kanan beri.
Merahasiakan bukan saja kepada orang lain, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Sekali lagi, ini artinya adalah figuratif atau simbolis yang mau menunjukkan bahwa kita sebagai murid Kristus harus mematikan hasrat atau keinginan untuk dipuji orang dan memuji diri sendiri. Kita harus mematikan hasrat atau keinginan untuk dipuji orang dan memuji diri sendiri. Misalnya mungkin saudara tidak mendapatkan pujian dari orang lain atau orang lain tidak berkata itu kepada saudara. Tapi mungkin saudara memuji dirimu sendiri. Saya memang baik. Lihat apa yang saya buat. Saya memang dermawan. Ini memuji diri sendiri saudara. Seperti yang dilakukan oleh orang Farisi di dalam Lukas pasal 18. Mari kita baca teks ini. Lukas pasal yang ke-18. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita baca ayat ini karena singkat secara bergantian. Saya baca ayat 9, Bapak Ibu ayat 10 bergantian sampai ayat 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Perhatikan, dalam hati. Tidak dikatakan secara publik. Berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kalimat Yesus jelas. Di situ Yesus mau menunjukkan kepada engkau dan saya bahwa kita tidak boleh memuji diri kita sendiri. Kita harus mati terhadap diri kita. Mati terhadap hasrat ingin dipuji. Bahkan memuji diri kita. Meninggi-ninggikan diri kita. Di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Bukankah ini berbicara mengenai peperangan iman? Peperangan yang bukan dimulai di luar sana, tetapi di dalam batin kita. Ini suatu peperangan yang dimana bersifat present. Tetapi jika engkau memberi sedekah, ayat yang ketiga, itu dalam bentuk presence, Bapak Ibu. Berarti terus menerus. Bukan sesekali. Atau sewaktu-waktu, tetapi terus menerus. Saya berjuang untuk mematikan hasrat dan keinginan dipuji orang dan memuji diri sendiri. Meninggikan diri sendiri. Saudara, ini bukan peperangan yang mudah untuk dilakukan bagi kita manusia berdosa yang bernatur ingin dipuji oleh orang lain ataupun yang suka meninggikan diri. Ini suatu pekerjaan yang tidak bisa saudara dan saya lakukan seorang diri. Bahkan sebagai seorang yang sudah percaya, saudara butuh anugerah Tuhan. Maka spiritualitas yang benar, bahkan dalam urusan yang paling kecil, memberi sedekah. Saudara butuh kasih karunia Tuhan. Saudara butuh anugerah Tuhan. Untuk dapat mengerjakannya sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Baik dalam motif, cara maupun tujuan yang akan kita lakukan. Keempat, terakhir. Prinsip spiritualitas dalam memberi sedekah yang benar adalah mencari pujian dari Allah Bapa di sorga. Mencari pujian dari Allah Bapa di sorga. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapa melihat yang tersembunyi. Ini berbicara mengenai kemahatauan Allah, yang mana melihat sampai kepada hal yang paling tersembunyi dalam jiwa kita. Entahkah itu berkaitan dengan spiritualitas kita yang berdosa, ataukah spiritualitas kita yang benar. Allah melihatnya, Allah mengetahuinya, dan pada waktu Tuhan di akhir zaman nanti pada pengadilannya yang terakhir, di situ akan disingkap
diungkapkan secara publik. Dibukakan secara publik. Apa yang menjadi isi hati saudara. Hal yang tersembunyi itu. Ketika engkau mengerjakan pelayanan tanpa dipuji orang, atau saudara sudah berjuang mematikan keinginan untuk memuji diri sendiri, mungkin saudara akan menjadi orang yang tidak dilihat oleh manusia. Dianggap sepele oleh manusia. Padahal saudara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Allah. Alkitab menghibur saudara. Bahwa Bapa di sorga melihat yang tersembunyi. Allah mengetahui apa yang ada dalam jiwamu. Sehingga pada waktunya dia akan menyingkapkan apa yang ada dalam hatimu. Sehingga orang percaya mendapatkan upah, balasan dari tangan Tuhan sendiri. Membalas itu sama dengan memberi upah. Dan kata upah di sini adalah upah yang mengacu kepada kasih karunia Allah. Yang tidak diusahakan oleh manusia, yang bukan didapatkan karena jasa manusia, tetapi oleh karena belas kasih Tuhan, oleh karena kebaikan Allah, kemurahan Allah, maka dia memberikan kasih karunia itu kepada manusia, orang-orang percaya, di mana kita tidak layak untuk menerimanya. Upah dari tangan Allah adalah kasih karunia yang tidak diupayakan oleh manusia, tetapi adalah pemberian Allah semata-mata bagi kita yang kita tidak layak lakukan. Kita tidak layak terima. Kita tidak layak terima. Saudara, ada satu kisah yang dicatat di dalam Alkitab dan pernyataan seorang hamba yang Yesus itu katakan. Ketika hamba itu mulai mengerjakan seluruh pekerjaan yang diwajibkan sebagai tugasnya dari sang tuan kepada hamba itu untuk bekerja, apa yang dikatakan oleh hamba itu setelah dia selesai bekerja? Apakah dia minta upah? Tidak. Dia bilang bahwa kami hanya mengerjakan hal-hal yang sudah menjadi tugas kami. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Karena kami hanyalah orang-orang yang melakukan pekerjaan yang memang ditugaskan Allah kepada kami. Maka ketika saudara menaati Tuhan di dalam melakukan sedekah sesuai dengan spiritualitas yang benar, ingat saudara adalah hambanya Tuhan. Kita adalah hambanya Tuhan yang hanya melakukan tugas-tugas yang memang Allah berikan untuk kita lakukan. Dan ketika kita selesai melakukan itu, kita adalah hamba yang tidak berguna. Dalam arti bahwa kita tidak layak dapat upah apapun dari Tuhan. Karena kita hanya mengerjakan pekerjaan yang memang seharusnya kita kerjakan. Maka upah yang Bapa berikan kepada kita secara kualitatif berbeda dengan upah yang didapatkan dari dunia ini. Atau upah yang didapatkan dengan cara meninggikan diri sendiri yang bersifat sementara. Upah dari Bapa di sorga adalah bersifat kekal. Bukan hasil karya manusia tetapi pemberian Allah semata. Dan bahkan ada seorang teolog yang mengatakan, bukankah Allah sendiri adalah upah bagi orang percaya? Apa yang saudara inginkan di dunia ini? Selain daripada Allah. Allah itu upahnya kita. Dan upah itu begitu amat besarnya. Karena seluruh alam semesta, segala eksistensi dicipta oleh Allah. Kalau upahnya kita adalah Allah. Saudara bukan saja memiliki Allah, tetapi segala yang Allah berikan kepada kita yang kita bisa nikmati di dalam Kristus. Bukankah ini pemberian yang melampaui daripada apa yang kita kerjakan? Dan upah itu juga berbicara mengenai buah roh yang bertumbuh dalam hati nurani orang percaya sebagai upah dari tangan Tuhan. Ketika engkau mengerjakan hal memberi sedekah dengan spiritualitas yang benar, maka di situ terjadi pertumbuhan rohani. Ada buah-buah Roh Kudus yang dihasilkan dalam jiwamu. Maka itu adalah upah, kebaikan, kemurahan, belas kasih Allah yang Allah kerjakan dalam jiwa kita. Dan makin hari hidup kita makin menyerupai Kristus, anak Allah yang hidup taat kepada Bapa di sorga. Itulah upah yang Allah berikan bagi kita. Sehingga kita tidak menanti-nantikan pujian dari orang lain. Kita juga tidak memuji-muji diri kita sendiri. Tetapi kita menanti-nantikan Bapa di sorga. Memuji, menghormati, memuliakan kita di dalam Kristus. Ketika akhir zaman tiba. Dan bukankah itu mengejutkan? Di dalam perumpamaan tentang akhir zaman.
ketika Tuhan itu akan memberikan upah kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang berbuat baik itu memberikan pertolongan kepada orang miskin, kepada orang yang dipenjara dan seterusnya. Tuhan itu memberikan penghormatan, kemuliaan kepada hamba-hamba yang baik itu. Tapi hamba-hamba itu juga terkejut. Kapan mereka melakukan itu? Saudara lihat ya, ini gambaran daripada apa yang tersembunyi. Yang orang percaya lakukan, tapi nggak dilihat orang. Tapi Bapa di surga lihat, sehingga pada akhir zaman, ketika Bapa itu membukakannya, dia menyambut engkau dan saya. Memberikan penghargaan, kemuliaan yang sebenarnya kita tidak layak untuk terima. Tetapi di dalam Kristus, Bapa berkenan memberikannya. Kiranya hari ini saudara dan saya dipimpin oleh Tuhan, mengerjakan spiritualitas yang benar, dalam hal memberi sedekah, sesuai dengan kehendak Allah dan Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih untuk firman Tuhan yang hidup. Firman yang mengubah spiritualitas kami. Bingkai yang membingkai hidup kami yang banyak sekali dosa. Tuhan singkapkan. Tuhan hancurkan melalui firman-Mu. Karena itu kami berdoa hari ini. Berikanlah kepada kami spiritualitas yang benar. Ubahlah hidup kami. Beri kami kuasa daripada Roh Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah, terutama di dalam hal sedekah. Memberikan diakonia, bantuan kepada sesama kami. Biarlah melaluinya itu Tuhan dimuliakan. Sesama kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan bagi mereka melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.